Halo, salam jumpa kembali peserta didikku sekalian yang berbahagia. Kembali lagi saat ini dengan Ibu Seli di sini dalam pelajaran IPS terpadu. Dan harapan Ibu saat ini Ibu bisa menemui kalian semua dalam keadaan yang sehat-sehat dan masih penuh dengan semangat. Saat ini kita akan memulai dengan materi pembelajaran kita, dan sebagai acuan untuk kita belajar adalah tentang kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Adapun tujuan pembelajaran adalah menjelaskan komponen penyusunan peta dan menjelaskan letak dan luas Indonesia. Peserta didik sekalian, berdasarkan tujuan pembelajaran, maka materi yang akan kita belajar bersama adalah letak dan luas Indonesia. Berbicara tentang letak dan luas Indonesia, maka hal pertama yang harus kita pelajari adalah pemahaman tentang lokasi melalui peta. Apa itu peta? Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Lokasi suatu tempat dapat dilihat pada sebuah peta. Peta memiliki komponen, yaitu yang pertama, judul peta, yang kedua skala peta, ketiga orientasi peta, yang keempat simbol peta, yang kelima garis astronomis, yang keenam inset, yang ketujuh legenda, dan yang kedelapan sumber peta. Nah, anak-anak, dalam pertemuan kita kali ini, di sini Ibu hanya memberikan komponen penyusunan peta secara umum, namun untuk lebih jelas tentang apa itu judul, skala, orientasi, simbol, garis, inset, legenda, dan sumber peta, dapat kalian mempelajarinya lebih lanjut dalam modul ataupun bahan ajar yang telah Ibu sajikan di kalian. Selanjutnya, kita akan masuk di dalam materi yang kedua, yaitu tentang letak Indonesia. Letak Indonesia didasari atas tiga letak, yaitu letak secara astronomis, letak secara geografis, dan letak secara geologis. Secara astronomis berarti letak Indonesia didasari pada garis lintang dan garis bujur. Oleh karena itu, secara astronomis Indonesia berada pada posisi 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, karena Indonesia berada pada lintang yang rendah, maka pengaruhnya adalah yang pertama, iklim tropis, yaitu ditandai dengan matahari bersinar di Indonesia sepanjang tahun. Yang kedua, terdapat dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Dan yang ketiga, flora dan fauna di Indonesia beraneka ragam. Dan yang terakhir adalah adanya perbedaan waktu di Indonesia, yakni waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Kita lihat letak yang kedua, yaitu letak geografis. Mari anak-anak kita melanjutkan materi letak geografis. Apa itu letak geografis? Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, peserta didik sekalian, kalian bisa memperhatikan gambar yang Ibu sajikan ini. Ternyata berdasarkan kenyataan yang ada pada permukaan bumi, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Adapun batas-batas wilayah Indonesia bisa kalian pelajari sendiri di
bahan ajar yang Ibu sajikan. Yang berikut, posisi Indonesia karena berada di antara dua benua dan dua samudra, sehingga Indonesia kelihatannya adalah merupakan negara yang berada pada posisi silang, sehingga membawa keuntungan, yaitu yang pertama, jalur lalu lintas perdagangan dunia. Indonesia pada jalur lalu lintas perdagangan dunia ya. Dan yang kedua, adanya interaksi sosial antar negara melalui perdagangan. Yang ketiga, jalan masuknya berbagai agama ke Indonesia seperti Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Konghucu. Adapun kerugian atau yang merupakan dampak negatif bagi Indonesia dari letak geografis adalah yang pertama, masuknya budaya dari negara lain yang tidak selalu sesuai dengan budaya Indonesia. Yang kedua adalah Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang ilegal seperti senjata api dan narkoba. Letak yang ketiga adalah letak geologis. Letak geologis adalah letak suatu daerah berdasarkan struktur atau komposisi batuan yang membentuk muka bumi. Indonesia berada pada jalur pertemuan tiga lempeng, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Hindia. Nah, pengaruh dari letak geologis adalah Indonesia memiliki banyak gunung api. Yang berikut potensi industri berupa tambang dan mineral. Kemudian Indonesia memiliki banyak tanah yang subur, memiliki banyak keanekaragaman hayati, namun Indonesia juga sering terjadi bencana alam. Materi yang ketiga dari pertemuan kita peserta didik adalah luas wilayah. Berdasarkan Badan Informasi Geospasial atau BIG menyebutkan bahwa wilayah Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan perairan seluas 3.257.483 km persegi. Nah, peserta didik, jika dibandingkan dengan wilayah lainnya, maka luas Indonesia, daratan dan lautan kurang lebih sama dengan Eropa atau hampir sama dengan Amerika Serikat atau Australia. Nah, demikian anak-anak materi kita tentang letak dan luas Indonesia. Kiranya kalian bisa mengerti apa yang menjadi materi kita hari ini, dan selanjutnya ada tugas yang Ibu telah sajikan melalui LKS. Silakan untuk kalian mengerjakannya di sana, dan harapan Ibu kalian tetap semangat dan tetap sehat dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa, terima kasih.